Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Balada Kehidupan. Dan pada episode kali ini adalah episode di mana Balada Kehidupan mengikuti tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Hahaha. Oke, pada kali ini kita akan bikin podcast kembali, di mana Balada Kehidupan udah lama banget gak bikin podcast selama 6 bulan dikarenakan banyak pekerjaan dan lain gitu kan. Jadi buat lo pada yang nungguin podcast Balada Kehidupan, nah saatnya nih podcast Balada Kehidupan balik lagi buat nge-podcast, bukan main karambol. Kenapa nggak main karambol? Karena main karambol itu saya tidak bisa. Jadi ya udahlah, kita nge-podcast aja kali ini gitu. Kenapa sih semangat banget gitu kan? Sekarang-karang gitu kan? Karena ya orang lagi semangat-semangatnya buat bikin podcast gitu biar bisa didengerin sama kalian gitu. Udah lama banget gitu podcast gue nggak pernah didengerin sama kalian, dan kalian pun nggak pernah dengerin episode-episode baru lagi di podcast Balada Kehidupan. Insya Allah podcast Balada Kehidupan bakal sering update lagi dan upload lagi di episode-episode lainnya gitu. Dan semoga nggak patah semangatnya buat bikin podcast. Nah kali ini Balada Kehidupan atau saya Fahmi gitu pengen ngebahas tentang patah hati. Kenapa sih pengen bahas tentang patah hati? Karena ini sangat relate banget mungkin ya sama generasi-generasi sekarang gitu. Karena patah hati itu wah yang paling diminati sih. Semua lagu-lagu sekarang pada balad semuanya, bukan balada kehidupan tapi ballad gitu ya. Apa ya? Pada slow lah. Pada slow gitu kan lagu-lagunya tentang cinta. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Nah kayak gitulah. Kayak lagu-lagunya Anggi Marito, Mahalini gitu kan. Rio Tiara dan lain sebagainya gitu. Pada patah hati semuanya. Kok kenapa sih gitu? Kenapa sih gitu? Kalian tuh pada suka banget sih sama patah hati gitu. Gak di TikTok, gak di Instagram, gak di manapun sosial media, pasti postingan-postingan yang ramai itu tentang patah hati gitu. Entah itu diselingkuhin, entah itu diputusin, entah itu pacarnya malah jadi homreng gitu kan. Entahlah gimana, apapun itu ceritanya gitu kan, banyak banget yang orang lihat gitu. Kayak sekarang tuh sosial media tuh kayak termehek-mehek gitu kalau Atlas setuju tuh. Atlas TV maaf gitu, kayak termehek-mehek atau katakan putus gitu. Jadi semuanya tuh all about is love gitu. Semuanya tentang cinta gitu. Bosen gua. Sumpah bosen. Kalau semuanya tentang cinta itu bosen gitu. Apa-apa tentang cinta, apa-apa lagi tentang patah hati gitu. Sampai akhirnya nih, sampai akhirnya gua nemuin lagu kayak bagus banget menurut gue. Ini adalah lagunya Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Sakit Hati gitu. Yang dimana ada salah satu lirik kayak gini, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. That's right, okay baby. Yeah, that's right. Banyak yang harus dipikirkan, bukan tentang cinta gitu. Yang lu bahas semuanya cinta mulu, cinta mulu, cinta mulu. Sampai lupa lu belum bayar kontrakan, sampai lupa lu belum bayar kosan, sampai lupa lu belum bayar hutang. Meskipun cuma minjem 100 itu sepuh gitu kan. Tapi lu lupa karena cinta. Lu lupa semuanya gara-gara cinta. Dan lu lupa gara-gara cinta. CINTA. Kan bangke gitu. Lu lupa akan segala hal tapi gara-gara cinta. Dan lu bisa gak semangat cuman gara-gara cinta juga gitu. Kan bangke gitu. Kan semuanya itu maksudnya gini loh. Ya, ya sebelum gitu kita ngebahas lebih lanjut,
Aku juga pernah gitu, ada di posisi kalian gitu. Cuman untuk saat ini, alhamdulillahnya gitu sampai saat ini, ketika berhubungan dengan cinta saya sudah tegar, gitu, sudah tegar dan sudah tulus, gitu. Karena berkat lagu-lagu yang sering didengarkan. Kalau kalian mau tahu playlistnya boleh dicek aja di Instagramnya podcast Belada Kehidupan. Ada playlistnya kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke patah hati atau cinta melulu. Nah, cinta melulu itu yang bikin kita patah hati. Kita nggak semangat buat sekolah, kita nggak semangat buat kuliah. Kadang kita nggak semangat buat kerja. Cuman gara-gara cinta gitu. Kita cinta ke pacar ya, ke pasangan gitu. Kita nggak semangat apapun itu. Nah, dan disitulah dimana titik katanya sih banyaknya juga yang katanya itu adalah titik terendah mereka ketika mereka merasakan patah hati gitu. Padahal banyak banget yang bisa menjadi titik terendah patah hati gitu selain cewek ya. Maaf, bukan berarti saya apa ya, menghina cewek, tidak. Saya sangat suka cewek, tapi saya banyak ditolak oleh cewek dan itu sudah biasa saja. saking saking seringnya ditolak sih jadi biasa aja gitu. Nah, nah buat kalian yang masih patah hati gitu, patah hati atau patah semangat gara-gara cinta, yuk stop, udahin dulu aja gitu. Jangan terus-terusan kalian tuh patah cuman gara-gara hal sepele gitu, cuman gara-gara putus. Kalian rela ngapain aja biar buat balikan, entah itu menjadi pap apapun itu, entah apa keinginan, misalnya cewek cowok, keinginan cowok yang diinginkan cewek dikasih gitu. Janganlah setolol itu ya, tapi udahlah, let it go gitu. Sudah gitu, kalian apa ya, ikhlaskan saja gitu. Ketika kalian putus ya udah gitu, mungkin dia bukan jodoh kalian gitu. Mikirnya kayak gitu aja gitu, karena kenapa ya, karena itu yang mengubah cara kerja kita juga gitu. Banyak banget teman-teman orang khususnya ya, yang ketika patah hati tuh anjir susah banget bikin moodnya balik lagi gitu. Ketika nongkrong gitu kan, dia cerita tiba-tiba nangis, terus kita harus balikin moodnya. Nah itu yang susah gitu, mau ngebecandain si pacarnya salah gitu, jadi kan kita malah ikut harus nyalahin pacarnya yang tolol gitu, padahal nggak tolol-tolol amat gitu. Padahal yang tolol itu teman kitanya gitu. Dia harus ngebelain dia, harus bangsat-bangsatin lah, harus ngebilang iya dia selingkuh, dia cowok nggak baik lah, terus harus bilang apalah apalah gitu kan. Kan jadinya malah nama dosa sama kita, dan itu kan gak baik banget gitu ya. Jadi gimana sih gitu kan caranya gitu biar patah hati kalian gak terlalu patahkan semangat kalian. Nah, ini ada tips dari saya sebagai senior kalian yang sudah lama menjomblo dan sudah lama patah hati. Oke, tips yang pertama, berserah diri kepada yang maha kuasa. Tapi ini bener loh, nggak bercanda. Maksudnya ya sering-seringlah ibadah lagi gitu. Karena kan udah lama juga gitu kalian, misalnya nggak udah lama juga ya, maksudnya kayak ibadah gitu, cerita ke yang penciptanya, yang maha penciptanya gitu. Kalau memang doakan gitu ya, ya Allah kalau memang dia jodohku, tolonglah dekatkanlah dengan cara apapun gitu, pada saat apapun. Kalau memang bukan, tolong jauhkanlah dan berikan dia yang terbaik gitu. Jadi ketika kalian putus cinta, jangan ngedoain mantan kalian yang buruk-buruk juga, tapi doain yang baik-baik juga gitu. Ntar gimana kalau kalian ngedoain yang buruk-buruk, malah yang buruknya kena ke kita, kan gak baik juga buat kita kan. Betul tidak para jemaah? Betul ya gitu. Nah, tips yang kedua adalah kalau orang biasanya kalau patah hati adalah mendengarkan lagu-lagu. Lagu-lagu apa? Ya lagu-lagu tentang patah hati tentunya. Tapi bukan buat bikin nangis sih kalau orang gitu, tapi buat oh iya orang teh lagi ngerasain patah hati gitu, ngingetin doang. Terus lagu-lagu misalnya ya, kalau lagu-lagu yang enak tuh lagunya Teddy Aditya, lagunya Tulus, lagunya Silent Seven,
Reality Club, terus lagunya siapa lagi ya, Lomba Sihir, banyak lah sekarang lagu-lagu yang ini. Nah setelah mendengarkan lagu, kalau orang sih lebih ke banyak nulis apapun yang sedang dirasakan gitu. Karena kadang itu yang kalau untuk orang pribadi ya, karena memang dari kecil itu agak suka nulis gitu ya, agak ya nggak jago banget, jadi suka nulis aja gitu, bikin sedikit puisi dan lain. Nah itu yang bikin orang jadi semangat gitu, jadi mencurahkan segala sesuatu itu lewat tulisan gitu. Kalau enggak tulisan ya kita bikin lagu gitu, bikin demo-demo. Mungkin kalau kalian mau lihat gitu ya, demo-demo lagu saya dengan suara biasa-biasa aja dari saya, dan kadang-kadang ini bisa dilihat di YouTube-nya Fahmi Aji gitu. Gambarnya gambar Baymax. Itu banyak lah kalau mau. Wes sama promosi sih ini. Nah itu terus setelah itu orang sih seringnya ngobrol sama teman, dan ngobrol sama teman ini curhat juga gitu, curhat tapi curhatnya tuh sambil dibercandain gitu, dibercandain. Kenapa sambil dibercandain? Karena biar enggak terlalu apa ya, sedih banget gitu. Karena kalau kita curhat terus kita sedih ya, kita makan makin sedih. Tapi ya sambil bercandain lah gitu, ingat-ingat lagi kenangan-kenangan yang lucu, atau misalnya ngebercandain kemana gitu, misalnya kemana gitu kan, bisa kayak gitu. Dan itu pun gak bikin teman kalian pusing buat bikin mood kalian bagus lagi gitu, gak harus nangis-nangis di kafe gitu, malu diliatin orang lah gitu ya, kayak udah kenapa aja gitu kan, diliatin sama orang, kenapa tuh, kan nantinya bakal ada yang jadi sosok jadi pahlawan kesiangan gitu kan, mungkin gitu. Nah tips yang selanjutnya adalah bikin podcast. Kenapa bikin podcast? Kalau orang, karena ya balik lagi ke awal-awal lagi, kalau kalian udah denger episode-episode sebelumnya pasti orang udah sering ngomong bahwa orang bikin podcast karena patah hati. Dan ini it's work gitu. Ini sangat bekerja buat orang, karena segala sesuatu yang ingin diomongkan bisa ada nih di podcast Balada Kehidupan gitu. Lama-lama gue kayak ini ya, kayak MC dangdut bisa, atau emang udah memang usianya gitu ya, udah mulai ini, jadi cara bicara juga jadi beda. Nah setelah itu semua baru saya mulai cari lagi yang memang cocok, yang memang satu visi satu misi, meskipun dalam halnya ada yang beberapa yang berbeda gitu kan, tapi itu bukan menjadi suatu masalah gitu. Dan beranikan diri untuk menyapa mantan duluan dalam hal baik, bukan mengajak untuk balikan, bukan mengajak untuk mengingat masa lalu, tapi ya sebagai teman aja gitu. Nah kebanyakan juga gitu ya, orang-orang tuh yang gue lihat gitu kan, setelah menjadi mantan ya saling benci-bencian, saling hate comment kadang, terus kadang saling blok dan lain, dan itu udah nggak usah bro, udah nggak perlu. Sekarang saatnya kalian balikan lagi gitu sama mantan kalian. Bukan berarti kalian mau balikan lagi ya, meskipun pengen gitu, tapi karena salah satu cara terbaik untuk melupakan adalah saling mengingat dan saling mendukung gitu. Kalau kita semakin melupakan, ingin melupakan seseorang itu, semakin kita akan ingat gitu. Ingat kata lagunya Bara Suara, mengunci ingatan, ada di situ. Coba kalian kaji, anjay, gitu ya. Jadi kalian nggak boleh tuh tiba-tiba benci sama dia, aku ingin lupa. Tidak, semakin kau lupa semakin kau teringat. Gitu. Ya, jadi ketika kalian ingin melupakan, harusnya kalian berusaha untuk mengingat dia, apa hal-hal yang baik dari dia, apa hal-hal yang telah dilakukan bersama dia, dalam hal positif. Kalau yang negatif janganlah, please jangan gitu. Nah kan kita bisa melihat kebaikan-kebaikan dia juga gitu, dan itu sangat bekerja buat orang sampai saat ini. Dan orang malah jadinya tuh malah pengen ketemu lagi gitu sama mantan-mantan. Ya mungkin ada mantan-mantan yang dulu juga yang nggak baik-baik amat gitu, maksudnya nggak baik hubungannya setelah putus, tapi malah jadi pengen ketemu biar kita bisa perbaiki. Bukan pengen balikan sih, tapi biar kita bisa nambah relasi buat minjem 100.
Iya dong, harus kita harus mikir panjang bro. Kita nggak tahu siapa yang bakal nolongin kita ketika kita ada kesusahan gitu. Kan siapa tahu kalau kita baik ke mantan, setelah putus dengan mantan tapi kita tetap baik kan, siapa tahu bisa ngebantu ketika kita ada butuh gitu kan. Butuh apapun itu gitu. Entah itu butuh minjem 100 gitu. Entah butuh jasanya kalau dia punya perusahaan atau punya bisnis gitu dari foto wedding dan lain kan enak bisa saling bantu dan bisa saling banting harga gitu kan. Itu tipsnya ya. Jadi buat kalian yang masih patah hati sampai saat ini, please udahan patah hatinya. Ayo kita bangkit lagi, bangun semangat baru. Waduh ini sumpah gue ngomongnya kayak kayak jijik banget gak sih? Gak apa-apa lah. Bangun semangat baru lagi dan saling memaafkan. Udah gitu aja. Ya, sok. Udah kalian teh, udah gede. Ya, aduh, aduh ini episode paling pelik sumpah. Ya, ya udah gitu aja deh. Dadah semuanya.